Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rian di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Bagaimana kabar kalian para pecinta film superhero, khususnya produksi Marvel? Siap-siap, karena kali ini saya akan membahas sebuah film yang masih dari Marvel Studio guys. Film ini bercerita tentang aksi dari para superhero yang sudah tidak dianggap lagi, yang berusaha ingin menghentikan sebuah proyek riset Avengers terbaru yang sangat berbahaya. Apakah mereka akan berhasil? Daripada kebanyakan bacot, kita langsung ke videonya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, buat kalian yang suka channel ini, silahkan subscribe aja tanpa ragu, agar kalian selalu mendapatkan update film terbaru dari channel ini. Kalau sudah, begini ceritanya. Di sebuah gedung tinggi di Amerika Serikat, terlihat seorang agen wanita sedang terjun bebas saat memulai aksinya dalam sebuah misi yang ia terima dari seorang wanita penting di perusahaan Ox bernama Fallon, yang memerintahkannya untuk menghancurkan sebuah laboratorium. Dalam aksinya, agen bernama Yelena itu terlihat sangat piawai dalam setiap gerakannya guys. Sampai semudah itu, agen itu menyelesaikan misinya. What's next? Lalu scene beralih dengan memperlihatkan seorang anggota Kongres bernama Bucky yang sedang diburu para media terkait pemakzulan kepala CIA yang juga pemegang saham perusahaan Ox yang terlibat dalam kasus riset terlarang bernama Sentry. Dan pada saat sidang pemakzulan, ketua Kongres tidak berhasil memakzulkan wanita bernama Fallon itu karena semua bukti-bukti keterlibatannya sudah lenyap. Kemudian usai sidang, Fallon meminta informasi tentang hasil dari misi agen Yelena kepada asistennya bernama Mel. Dengan penuh semangat, Mel memberitahukan kalau misi berhasil dan Yelena selamat. Beberapa waktu kemudian, usai berhasil menjalankan misi, Yelena tampak menemui ayahnya yang juga mantan anggota Avengers. Layaknya seorang ayah, tampak raut kebahagiaan di wajah sang ayah melihat kedatangan putrinya yang terkesan tiba-tiba. Singkat cerita, Yelena bercerita kalau ia kembali mendapat misi dari Fallon dan berniat akan menolaknya karena ia masih belum bisa move on dari kematian adiknya. Mendengar itu, jiwa superhero sang ayah pun berontak dan meminta agar menerima tawaran Fallon karena menjadi seorang superhero adalah sebuah kehormatan, dan meminta agar Yelena segera melupakan masa lalu itu dan harus segera keluar dari masa kelamnya. Sebagai seorang anak yang baik, akhirnya Yelena pun menerima masukan sang ayah. Dan tak lama kemudian, terlihat Fallon sedang berbincang dengan Yelena terkait misi Yelena berikutnya. Tampak Fallon menjelaskan secara detail apa saja yang harus Yelena lakukan. A mile down into an avenue. And we're done. Setelah berada di lokasi, perhatian Yelena pun teralihkan oleh sebuah kertas dengan gambar sebuah logo, entah logo apa, dan tiba-tiba You're mine. tak hanya Yelena dan Kapten Amerika, ternyata seorang bertopeng ikut bergabung dalam pertempuran itu. Merasa aneh dengan situasi itu, para superhero itu akhirnya berhenti dan kaget saat melihat seorang pria biasa yang juga ada di tempat itu. Oh no. Hi. Sementara di tempat lain, tampak Fallon sedang berada di sebuah pameran yang juga dihadiri oleh ketua Kongres yang kemudian kembali mengancam Fallon kalau ia akan segera memecatnya dari jabatan ketua CIA setelah Kongres memiliki bukti yang kuat. Lalu scene memperlihatkan Bucky yang berusaha mengorek informasi dari asisten Fallon dan meminta Mel untuk bekerja sama. It's my business card. Oh, Kiss.
Kembali ke para superhero yang tampak mulai menyadari kalau semua ini adalah rencana Valen yang dengan sengaja memberikan mereka misi untuk akhirnya saling bunuh. Sadar akan hal itu, para superhero akhirnya sepakat untuk menghentikan pertikaian dan lebih baik memikirkan dan mencari jalan keluar dari tempat itu. Scene kembali ke gedung pameran. Tampak Bucky berbincang dengan ketua kongres dan berkata kalau asisten Valen sepertinya bisa mereka pengaruhi. Mendengar itu, ketua kongres pun meminta Bucky untuk segera mencari bukti agar Valen secepatnya dipecat dari jabatannya di CIA. Sementara itu, Mel memberitahu Valen kalau para agen sudah berada di ruangan yang mereka inginkan. Mendengar kabar baik itu, Valen pun memerintahkan Mel agar segera membakar mereka hidup-hidup. Wow. Sementara para superhero sibuk mencari jalan keluar, tiba-tiba, ya betul sekali, Mel sudah mengaktifkan mode penghancur. Artinya, dalam beberapa detik lagi, ruangan itu akan dipenuhi api yang akan membakar apapun yang ada di dalam ruangan itu. Mengetahui itu, para superhero pun semakin panik karena akses keluar ruangan sudah terkunci otomatis. Beruntung guys, mereka masih memiliki teman yang bisa menembus apapun termasuk pintu baja. Saat semua sudah pasrah, ternyata si wanita hantu itu berhasil membuka pintu yang membuat mereka berhasil selamat dari api tersebut. Namun, efek dari ledakan itu membuat Yelena terlempar hingga pingsan. Di bawah alam sadarnya, Yelena terlihat berada di sebuah momen di mana ia melihat langsung tragedi kematian adiknya. Sementara di dalam mobil mewahnya terdengar kalau Valen sedang mendengar informasi dari Mel kalau para agen selamat dan terlihat di CCTV kalau para agen sedang bersama dengan Bob, si kelinci percobaan yang mereka kira sudah tewas saat riset sentri. Mendengar itu, Valen pun segera memerintahkan Mel untuk mengirim pasukannya untuk menghabisi para superhero termasuk Bob. Sementara di tempat lain, terlihat Bob sedang menjawab pertanyaan Kapten Amerika terkait asal-usulnya yang ia sendiri tidak tahu. Tampak Kapten mulai tantrum dengan cerita si Bob yang mulai tidak masuk akal. Beruntung saat itu masih ada Yelena yang berhasil meredam emosi Kapten Amerika. Merasa Bob tidak akan aman bersama Kapten Amerika, Yelena pun meminta Bob agar tetap bersamanya meski apapun yang terjadi. Dan saat Yelena dan Bob masih asik ngobrol, tiba-tiba Scene kemudian memperlihatkan Mel yang tampak sedang memberi informasi penting kepada Bucky dan memintanya untuk terus melacak ponselnya. Akhirnya, para superhero berhasil menemukan titik terang. Mereka berhasil menemukan jalan keluar. Sayangnya, jalan keluar itu termasuk sulit karena satu pun dari mereka tidak ada yang memiliki kemampuan terbang seperti Iron Man dan Avengers lainnya. Agak lain sih. Tapi untungnya Bob punya rencana yang sangat cerdas. I went hot, sorry. Kasian banget ya jadi superhero. Di tengah usaha mereka mendaki cerobong, tiba-tiba hidung si Bob berasa gatal guys. Kalian tahu kan apa yang bakal terjadi kalau Bob bersinnya harus sambil pegang hidung. It's all out of here. I just need to go first. No, let's go the other way. I got it. All safe. Saat Kapten Amerika membantu rekan-rekannya satu persatu, tiba-tiba Kapten Amerika masuk ke alam bawah sadar dan melihat masa kelamnya yang tidak pernah akur dengan istrinya. Olivia, what? I'm watching a... Setelah berhasil keluar dari cerobong, mereka kemudian kembali menyusun rencana untuk keluar dari tempat itu. Sementara di luar, Valen dan pasukan khususnya sudah bersiap untuk menangkap para superhero. Saat pasukan Valen merangsek masuk, di luar dugaan ternyata rencana para superhero tidak berjalan sesuai harapan, yang membuat keadaan menjadi kacau. Where is he?
Wait, I can tell. How are you? You point and move. Too many variables. I knew. Remember. Yelena, Bob, dan Kapten Amerika pun berhasil keluar dengan cara menyamar. Setelah sempat kebingungan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, tiba-tiba si wanita hantu sudah menunggu mereka di dalam salah satu kendaraan taktis milik pasukan Valen. Ternyata tidak semudah itu guys. Saat akan keluar, ternyata mereka dihadang oleh pasukan Valen untuk pemeriksaan. Tidak mau aksi teman-temannya gagal, Bob pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dan apakah yang terjadi? Come on, let's go. That's why he did it. Ya, Bob ternyata memiliki kekuatan super guys. Meski belum sempurna, setidaknya efek jatuhnya Bob dari langit sudah mampu menciptakan guncangan hebat guys. Peristiwa itu pun membuat Valen berpikir kalau eksperimennya ternyata berhasil. Sementara di tempat lain, Yelena berasumsi tentang proyek Sentry, kalau Valen sedang membuat riset untuk menciptakan superhero baru. There was a rumor. The government looked into it. Lalu keesokan harinya, tanpa membuang-buang waktu, Valen pun segera mengeksekusi lokasi kejadian tadi malam dan meminta Mel untuk segera mengevakuasi Bob. Scene kemudian memperlihatkan Yelena dan rekan-rekan yang tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya sebuah kendaraan yang ternyata adalah sang Avengers veteran. Let's go right at us. Ya, bapaknya si Yelena. Semangat Pak Jenggot semakin membara setelah melihat putri kesayangannya selamat. Jiwa kepahlawanannya pun bangkit sampai ia menyebut kalau mereka adalah sebuah tim hebat. Dan tim mereka harus kembali meraih simpati dan kepercayaan masyarakat. Dan Pak Jenggot menamai tim itu Thunderbolt. Dan saat berencana mengundang perangkat desa untuk meresmikan nama tim, tiba-tiba pasukan Valen muncul dan mulai menyerang mereka dari belakang. Beruntung, mobil antik milik Pak Jenggot ternyata memiliki senjata rahasia guys. Maksud saya, memiliki senjata rahasia yang sudah rusak guys. Di tengah gencarnya pertempuran, tiba-tiba Bucky pun muncul dan melumat habis kendaraan taktis para pasukan Valen. Dan termasuk rombongan Pak Jenggot. Saat awak media terus memburu ketua kongres di tempat lain, Valen mulai menjalankan aksinya dengan menemui Bob untuk menjelaskan kepada Bob siapa Bob sebenarnya dan apa yang telah terjadi kepadanya. How are you feeling? Singkat cerita, Valen pun meminta Bob agar bersedia mengikuti instruksinya dan bersedia bekerja sama dengannya. Dan seperti yang lain, saat tangan Valen bersentuhan dengan Bob, tiba-tiba Valen masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat masa kelamnya saat tragedi kematian ayahnya. Dan di tempat lain terlihat Bucky berhasil meringkus tim Thunderbolt. Bucky yang juga seorang anggota kongres meminta agar mereka bersedia menjadi saksi di persidangan pemakzulan Valen karena bukti-bukti lainnya sudah musnah. Dan saat Yelena sedang menjelaskan tujuan mereka sebenarnya, tiba-tiba Mel, asisten Valen, menghubungi Bucky yang menginformasikan kalau Valen akan melanjutkan eksperimen Sentry-nya. Dan Bucky pun memohon
agar Thunderbolt membantu menggagalkan rencana Valen. I don't know. I believe in you. Dan dengan usaha dan kerja keras, akhirnya Valen berhasil mengendalikan tenaga Super Bob, yang artinya Valen telah berhasil menciptakan Sentry. And it's limitless. The door unlocked for you. Come up. How crazy is it? I don't Lalu, care. saat Bucky meminta Valen agar menyerahkan diri, bukannya menyerah, Valen justru menyombongkan diri atas kesuksesannya dalam menciptakan superhero maha kuasa dan menyebut kalau tim Yelena dan rekan-rekan sudah tidak ada gunanya lagi, sama seperti Pak Jenggot yang sudah tua dan lemah. Terbukti saat Bucky tak mampu menyentuh Valen karena tertahan oleh sebuah kekuatan yang tak lain berasal dari Bob, yang saat ini sudah memiliki kostum superhero. Hey guys. Wow. Valen bahkan berkata dapat berbuat apa saja dengan tenaga super maha kuasa yang ada dalam kendalinya. Muak dengan semua ucapan Valen, Pak Jenggot pun naik pitam guys. Dan Thunderbolt tampak tak berkutik dan tak berdaya melawan kekuatan Bob yang kini menjadi Void, yang membuat para superhero itu harus mundur. You're able to catch a glimpse before you're out. Finish the job, Robert. Setelah berhasil mundur, Pak Jenggot merasa kecewa dengan keputusan Yelena yang memutuskan untuk mundur. Dan Yelena menjelaskan kalau Bob bukanlah tandingan mereka. Perbedaan pendapat pun terjadi yang membuat Thunderbolt pecah. Sementara di dalam, Bob yang merasa sudah menjadi maha kuasa dan merasa tidak pantas diperintah pun mulai berniat menghabisi Valen. Beruntung, Valen masih diselamatkan oleh Mel yang berhasil melumpuhkan Bob dengan alat khusus ciptaan Valen. Kembali ke Pak Jenggot yang berusaha membujuk Yelena untuk tidak menyerah sampai di sini, yang membuat ayah dan anak itu harus cekcok sampai mengaitkan hal ini ke masa lalu mereka, di mana Pak Jenggot yang tak pernah memberikan perhatian kepadanya di saat ia kehilangan adiknya. Namun bukan Pak Jenggot namanya kalau tidak bisa menyelesaikan masalah guys. Akhirnya ia pun berhasil mengambil hati putrinya kembali, dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Ya, Bob akhirnya muncul dengan sisi gelapnya yang jahat dan menjadikan setiap orang menjadi tinggal bayangan. Dan untungnya kejadian ini pun membuat Thunderbolt bersatu kembali dan membuat mereka kembali menjadi superhero. Maksud saya benar-benar superhero loh. Saat Bob semakin menggila dengan membuat orang-orang menjadi bayangan, Pak Jenggot meminta semuanya untuk menghindari bayangan hitam tersebut. Tapi tidak dengan Yelena. Dia justru memilih masuk ke bayangan itu bermaksud untuk menghadapi Bob dari dalam dunia alam bawah sadar. Dan benar saja, saat Yelena masuk ke bayangan hitam yang sudah mulai menutupi seluruh kota, terlihat Yelena kembali ke masa kelamnya dan berusaha menggagalkan kematian adiknya. Tapi usahanya gagal. No, no! No, no!
Sampai akhirnya ia masuk ke masa kelam seperti pintu-pintu labirin yang memperlihatkan masa frustasinya pasca kematian adiknya. Tapi bukan tim namanya kalau tidak saling membantu. Terlihat saat para Thunderbolt menyusul Yelena ke dalam alam bawah sadar. Setelah lelah mencari Bob, akhirnya Yelena menemukan sosok sisi baik Bob sedang mengurung diri di sebuah ruangan yang dianggap tempat nyaman dan jauh dari kekelaman. Lalu Yelena berusaha membujuk Bob agar keluar dari zona nyaman ini. Seperti halnya dirinya yang sudah menyadari kalau keterpurukan itu harus segera dilupakan untuk masa depan yang lebih cerah. Dan saat Yelena mulai berhasil meyakinkan Bob, tiba-tiba sisi gelap dari Bob mulai menyerang Yelena dan Bob. Beruntung, para Thunderbolt berhasil menemukan mereka dan berkata, tak satu pun dari mereka yang tidak memiliki masa kelam. Jadi kini saatnya untuk move on. Lalu Shin memperlihatkan kota yang mulai tertutup bayangan hitam. Dan saat mereka berusaha keluar dari tempat itu, ternyata mereka justru masuk ke dunia kelam lainnya, yang seolah berusaha menghalangi usaha mereka sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat di mana sosok gelap Bob terlihat duduk santai. Dan Bob bercerita kalau tempat ini adalah awal dari semua kekacauan ini. Tempat ini adalah tempat di mana ia dibentuk menjadi sentri. Dan belum selesai bercerita, tiba-tiba sisi gelap Bob menyerang mereka tanpa ampun. Tak mau hal yang lebih buruk terjadi, Bob akhirnya memutuskan untuk melawan. Dan meski dengan susah payah, akhirnya Bob berhasil mengalahkan sisi gelapnya yang hampir tidak terkendali itu. Tentu dengan support semangat para Thunderbolt. Setelah mereka berhasil mengalahkan sosok hitam itu, kota pun kembali bercahaya dan tenang. Dan saat mereka ingin merayakan kemenangan ini, tiba-tiba mereka melihat sosok dalang dari semua ini, yaitu Valen. Dan saat mereka akan mengejar Valen yang takut menjadi bulan-bulanan para superhero, Valen kemudian menggiring para Thunderbolt ke sebuah tempat yang ternyata sudah dipenuhi para awak media. Dan di sana, Valen pun mengumumkan kalau mereka ini adalah pahlawan sesungguhnya, dan dia menamainya The New Avengers. Sabar dulu, film belum selesai guys. Shin kemudian memperlihatkan Pak Jenggot yang memperlihatkan sebuah produk yang sudah di-endorse oleh tim bentukannya dan terlihat sudah diterima oleh masyarakat. Lalu Shin kemudian memperlihatkan para Thunderbolt sedang berbincang-bincang di sebuah ruangan rahasia. Sepertinya ini, apakah Bob akan menjadi bagian dari Avengers? Atau justru Bob akan menjadi musuh tak terkalahkan para Avengers? Tuliskan asumsi liar kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Kita bertemu kembali di alur cerita film lainnya di kesempatan berikutnya. Bye bye.